Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Ramadhani dengan BP 1910713004. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Munculnya Elit Modern Indonesia. Itu buku Munculnya Elit Modern Indonesia yang diterbitkan di Indonesia pertama kali pada tahun 1984. Karya dari Prof. Robert Van Nel. Munculnya elit modern Indonesia membahas pertumbuhan Indonesia pada masa 25 tahun pertama abad ke-20. Baik masyarakatnya, akselerasi perubahan sosial politik, dan pembaharuannya, serta semakin mantapnya pergerakan kaum pergerakan menuju cita-cita kemerdekaan. Garis besar perkembangan elit Indonesia adalah dari bersifat tradisional yang berorientasi kosmologis dan berdasarkan keturunan elit yang berorientasi kepada negara kemakmuran berdasarkan pendidikan. Pulau Jawa adalah bagian kekuasaan Belanda pada tahun 1900. Secara praktis berada dalam keadaan tangan Menteri Urusan yang menjalankan politik umum kolonial. Pada waktu itu, semua partai politik Belanda bersepakat untuk menggantinya menjadi politik kolonial yang berperi kemanusiaan. Sistem tanam paksa gagal karena tekanan korupsi di dalamnya. Kemudian mencuat berita dan pengecaman atas hal itu, di antaranya oleh Baron van Hovel dan Eduard Dekker. Pada tahun 1900, pemerintah Belanda memerintah secara tidak langsung, namun kemudian untuk memenuhi perintah pemerintah, maka Hindia Belanda lebih berhubungan dengan rakyat. Meskipun komunikasi dan yang dilakukan atas perantara pembantu mereka, kehidupan Indo-Eropa dapat dikatakan lebih baik daripada pribumi pada masa itu, atau bisa disebut golongan menengah. Namun demikian, mereka terombang-ambing dalam menjaga keping kehidupan masyarakat Hindia Belanda. Dalam struktur masyarakat Hindia Belanda masa 1900-an terdapat pula orang Cina dan Arab, lebih kepada jiwa berdagang. Sedangkan orang Indonesia sendiri terbagi ke dalam dua golongan, yaitu petani dan priai. Pada tahun 1900-an, pemerintah Belanda lebih menunjukkan perhatiannya kepada pribumi dalam bidang pendidikan, meskipun golongan elit saja yang berasal dari sekolah. Politik etis negeri Belanda juga kurang menerapkan prinsip-prinsip moral, tetapi lebih berdasarkan keuangan dengan negeri induk dan jajahan. Organisasi Budi Utama telah muncul sebagai upaya atas persatuan, namun kemudian dalam organisasi ini terdapat perbedaan paham radikal dan konservatif. Seperti Dr. Cipto dan Suwardi keluar mencari penyokong terhadap tujuan, yaitu WFE Eduard Dekker. Konsepnya berjalan terus walaupun ia dibuang pada tahun 1913. Konsep tentang persamaan gaji antara Eropa dan pribumi. Menurut Furnival, gambaran tentang tekanan yang ada di desa. Perasaan keislaman pada abad ke-20 telah menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi tuntunan hidup. Sebagai suatu pertahanan terhadap tekanan sosial, pemerintah memulai usahanya. Usaha Kristen di Kepulauan Nusantara ini, di antaranya dengan surat edaran pasar dan surat edaran mingguan. Penyerang dari pihak Islam, yaitu organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Haji Ahmad Dahlan. Kemudian lainnya yaitu Syarikat Islam, organisasi Syarikat Islam di tangan Cokro Aminoto, untuk mendapatkan pengakuan resmi. Citra agama yang menjadikan organisasi ini begitu tumbuh dengan pesat dan memiliki cabang di kota besar. Gubernur Edinburgh melihat perubahan yang terjadi di masyarakat Hindia Belanda. Keberhasilan Syarikat Islam di kalangan masyarakat Hindia Belanda memiliki faktor utama adalah citra Islam yang berani menarik para anggota. Di akhir jabatannya, Gubernur Jenderal Edinburgh memberikan legislasi kepada Syarikat Islam. Tak beberapa lama sebelum Badan Sentral Syarikat Islam diberi status hukum,
pelayanannya telah diperbesar oleh seorang modernisasi Islam, yaitu Haji Agus Salim. Sebelumnya ia bekerja di pemerintahan Belanda sebagai penyelidik, kemudian ia berhenti dari pemerintahan Hindia Belanda dan masuk Syarikat Islam. Kongres Nasional pertama Syarikat Islam pada Juni 1916 dan sidang keduanya Oktober 1967. Terjadi peristiwa yang menimbulkan sentimen dan cenderung membawa Syarikat Islam dengan menjalankan aksi politik. Syarikat Islam merasa bahwa Belanda mendorong rakyat Indonesia. Kedap Angkatan Bersenjata itu merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan dukungan yang lebih kuat di dalam hierarki sosial. Syarikat Islam hanya dapat didukung terhadap masuknya orang Indonesia ke dalam dinas militer. Ketika Kongres Indonesia kedua berlangsung di Neraca, terbangun suatu program dasar Syarikat Islam yang menggambarkan dengan agak jelas dan condong pada sosialisme. Mereka dengan jelas menunjukkan ke arah mana Syarikat Islam sedang bergerak, yaitu ke arah mempercepat konflik di mana dasar hubungan ekonomi dan sosial Hindia Timur akan ditentang. Penggolongan masyarakat Hindia Timur ke dalam 3 golongan, yaitu Eropa, Bumi Putra, dan Timur Asing yang diundang tahun 1919. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.